kauliate rohanami diho ali debata amanami. Takas dohu dalohami asi dohot holong ni roham. Dipahipaso hami di manogoton. Ali Tuhan, ada orang sohudu tihami ya kaulaun nami sadarion. Naing pakulingan ni hatam hami. Asi maroham. Palo asmian hatami di bagasan ngulu nami. Asa di bagasan hatam hami lahu mangula akasilaun nami. Uhud di bagasan hatap kami. Diakta parsaoran nami. Amin. Atani debata naga beri. Sebagai manusia berasal dari Allah. Atau muncul ketika kita saling mengenal. Jika kita tidak mengenal atau mengetahui sesuatu, kita tidak mungkin menyayanginya atau menyukainya. Jika kita belum mengenal seseorang, maka tidak mungkin kita menyukai atau menyayangi orang itu. Makanya, sebelum dimulai percakapan, diawali dengan perkenalan dulu. Salam kenal. Dan juga orang Batak ini, dalam lagu itu juga ada. Jolo tinitip sanggar, laho bahe kuruhuruan, jolo sinukun marga asabinoto partuturan. Itu yang isinya salam perkenalan. Nah dulu, dang di tonga-tonga ni huriat taha KBPP, molo tahun 70 sahatu tahun 20-an. Molo adong sada pangulan nagok na pidda tu sada pelayanan na baru. Resmi doi di redaksi ni titing di hari Minggu. Marhata patu dulu. Batad dahud dirima. Amat tasyadui. Alain boleh kina perpudio dengan pada jumpa kita be. Pangojak konon. Nunga torang be. Jadi di sima idauta rikok ni perkenalan nih. Rikok ni partinada nih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini sama seperti manusia. Dia menderita, dia menghadapi banyak tantangan. Tuhan Yesus yang diperkenalkan oleh Allah kepada dunia ini, itulah yang mau kita sambut. Itu yang mau kita terima. Jangan kita tolak.
Jangan kita abaikan kedatangan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Karena Yesus itu adalah anak tunggal Allah yang diperkenalkan kepada kita semua. Mari kita membuka hati kita untuk menerima Tuhan Yesus. Seterusnya, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia memberikan Roh Kudus, Roh Allah kepada kita. Roh Kudus yang datang dari Allah sendiri. Itulah yang dipertegas Rasul Yohanes dalam Nats pagi hari ini, di mana Rasul Yohanes menegaskan kepada jemaat mula-mula supaya mereka hidup dalam roh, di mana dalam perjalanan kehidupan gereja mula-mula banyak sekali menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, menghadapi rintangan, bahkan seolah-olah mereka dicerca, diselimuti oleh kesedihan setiap saat. Dari kaum Yahudi non-Kristen, mereka dituduh pemberontak yang tidak mau tunduk kepada kaisar. Di samping itu juga ada bangkit nabi-nabi palsu yang mengajarkan, yang bertentangan dengan ajaran Rasul Yohanes tentang Yesus Kristus. Disinilah Rasul Yohanes mengarahkan kepada jemaat supaya mereka tetap kuat oleh karena Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang dapat memampukan mereka dalam setiap pergumulan. Hanya Roh Kudus yang dapat memampukan mereka dalam setiap tantangan yang mereka hadapi. Roh Kudus berkuasa menata, mengatur, serta memotivasi hidup mereka. Yang walaupun mereka diperhadapkan kepada berbagai tantangan yang begitu berat, tetapi ketika mereka mau diarahkan oleh Roh Kudus dan hidup di dalam Roh Allah, mereka menjadi kuat, mereka menjadi pemenang di dalam setiap pergumulan yang dihadapi. Pada saat ini juga Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, di dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, bahwa pergumulan itu, tantangan itu selalu ada di depan kita. Silih berganti. Tidak habis-habisnya. Pergumulan secara pribadi, individu, pergumulan secara keluarga, dan lain sebagainya. Itu selalu muncul. Firman Tuhan di pagi hari ini memberikan motivasi kepada kita, memberikan penguatan kepada kita, supaya kita hidup dalam Roh Kudus. Biarkanlah hidupmu diatur oleh Roh Kudus. Ketika itu yang kita hidupi. Ketika itu yang kita iakan di dalam perjalanan hidup ini. Maka hidup kita akan berbuah manis. Hidup kita akan memperoleh sukacita dan kebaikan. Dan hidup kita menjadi pemenang di dalam setiap tantangan pergumulan yang kita hadapi. Karena buah Roh Kudus itu memberikan kita kasih,
memberikan kita sukacita, memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita kesabaran, memberikan kita kemurahan, memberikan kita kebaikan, memberikan kita kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Puji dan syukur Bapa, kami naikkan kehadirat-Mu di pagi hari yang indah ini. Engkau memberkati kami hingga kami dapat berkumpul, beribadah di pagi hari ini. Bapa Sorgawi, Engkau telah menyapa kami lewat firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan, menjadi perisai di dalam setiap perjalanan hidup kami. Bahwa di dalam perjalanan hidup ini Tuhan, banyak sekali tantangan, rintangan yang kami hadapi. Kami mohon uluran tangan Tuhan. Kami mohon campur tangan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Kuatkan kami Tuhan, tuntun kami Tuhan lewat Roh Kudus-Mu, agar kami mampu dan kuat untuk memenangkan segala perkara-perkara yang terbentang di hadapan kami. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu semua jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Biarlah Tuhan yang menuntun mereka, yang memberikan sukacita di dalam perjalanan hidup mereka. Bagi jemaat-Mu Tuhan yang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menjamah dan memberikan kesembuhan kepada mereka lewat usaha pengobatan mereka. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk gereja-Mu HKBP. Pakailah gereja-Mu HKBP supaya menyuarakan suara kenabian di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Ajar dan bimbinglah semua para pelayan-pelayan di tengah-tengah gereja HKBP, supaya kami takut semua akan Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami dan aparatnya. Bapa Sorgawi, kuatkan pemerintah kami untuk memimpin bangsa dan negara kami ini, terlebih-lebih pada saat ini, di mana COVID-19 yang mengancam kehidupan kami, yang membuat kami tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Bapa Sorgawi, berikan kekuatan kepada pemerintah dan juga instansi terkait untuk mencegah COVID tersebut. Tetapi sekalipun itu kami hadapi di dalam perjalanan hidup ini, biarlah sukacita kami tetap di dalam Engkau Tuhan. Tuntun kami. Kami berdoa buat keluarga kami, saudara kami, anak-anak kami dimanapun berada. Kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkaulah yang menyertai, memberkati, dan menuntun mereka di dalam setiap perjalanan hidupnya dan di dalam setiap aktivitasnya. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dari Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin.